Oke, Mas Esa, silakan Mas untuk sharing tentang bagaimana sih strategi GoPay dalam menjawab tantangan di sisi tadi, utamanya di sisi detection dan juga respon. Silakan, Mas Esa. Baik, terima kasih Mas Wisnu, Ya. Mas Raki juga terima kasih atas presentasinya. Jujur tadi saya sempat pengen bawa juga data-data dari ISAKA untuk memperkuat presentasi, tapi saya tahu pasti Mas Raki udah mau bawain, jadi saya take out aja dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini karena waktunya juga nggak banyak ya, cuma 10 menit. Saya langsung taruh di stopwatch saya 10 menit deh, biar timelinenya tetap terjaga. Nah, tanpa untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja saya presentasikan yang akan saya sampaikan sebentar. Oke. Ya, sudah terlihat, Mas. Ya, sudah terlihat kan ya. Nah, ini maaf nih ya kalau yang lagi bulan puasa, karena GoPay ini kan lebih banyak digunakan di aplikasi yang ada hubungannya sama makanan. Jadi gambarnya nih ada makanannya sedikit, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak cobaannya, semakin banyak pahalanya kan. Ya, betul. Oke, jadi presentasi yang akan saya berikan di sini adalah terkait GoPay InfoSec, GoPay Information Security, Detect and Respond within our Cyber Security Framework. Nah, kan makanya tak kenal maka tak sayang. Maka saya mau memperkenalkan dulu diri saya sebentar. Saya Genesa Narasaputra, pakai E, bukan pakai A. Saya punya 2 sertifikasi security, dua-duanya dari ISAKA, tempatnya Mas Raki. Saya sekarang adalah Head of Gojek Financial Universe, Gojek Financial Universe Information Security. Saya sudah bekerja lebih dari 13 tahun di bidang keamanan informasi dan IT governance. Saya join GoPay dan Gojek Group sejak tahun 2018, jadi udah 3 tahun, dan saya punya pengalaman bekerja di beberapa industri, terutama di financial industry, telecommunication, dan consulting services di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, mungkin rekan-rekan juga udah tahu terkait GoPay. GoPay itu adalah salah satu produk electronic money-nya dari Gojek. GoPay ini sendiri mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, dan bahkan mungkin sebagian juga sudah menggunakan, merupakan salah satu pemain electronic money atau uang elektronik yang paling proaktif dalam mendukung gerakan non-tunai, dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai regulator kami pada tahun 2017. Nah, selain daripada GoPay sendiri, kami juga punya family, GoPay Family, yaitu Mitran sebagai online payment dan payment gateway. Dan untuk offline payment kita punya Spots yang di itu. Oke, selanjutnya, saya langsung aja. Nah, kalau ditanya GoPay saat ini, framework-nya mengadopsi mana? Kami dengan bangga bisa dibilang kami mengadopsi ISO 27001 untuk ISMS. ISMS itu adalah Information Security Management System, yang berarti kita punya 144 kontrol yang harus kami ikuti berdasarkan referensi dari ISO 27001. Dan saya dengan cukup bangga bisa bilang bahwa GoPay saat ini sudah tersertifikasi ISO 27001, yang ini merupakan sertifikasi yang yang saya sudah usahakan cukup lama, mengingat kami datang dari startup di mana culture-nya itu cukup berbeda dengan financial industry seperti banking dan lain-lain. Nah, kalau mungkin rekan-rekan yang belum tahu ISO 27001 itu apa, ini merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi atau ISMS, Information Security Management System. Dan ini banyak sekali, ada banyak poin, ada banyak hal yang harus kita comply sebelum kita mempunyai standar ini. Dan ini adalah best practice untuk manajemen keamanan informasi. Nah, selanjutnya, karena kita berbicara terkait detect and response,
kami GoPay sebagai bagian dari Gojek Group, kami juga menggunakan framework atau kerangka kerja dari NIST. Jadi dari NIST itu ada 5 poin yang utama, yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah, kami selalu berpikiran dan ini bukan suatu hal yang baru, bahwa maturity level itu harus dimulai dari identify. Let's say kita ngomongin detect and respond. Let's say kalian teman-teman mau nge-build CM, kalian mau ngebangun SOC gitu ya. Percaya sama saya sudah cukup berpengalaman menginstal dan membangun SOC tanpa identify dan protect yang memadai. Hal itu jadi kurang efektif. Sebagai contoh, saat kalian membangun SIM atau Security Incident and Event Monitoring, yaitu part of the detect. Nah, apabila kalian tidak punya aset manajemen yang jelas, itu akan bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, kami selalu mencoba membangun semuanya dari basic things first, gitu loh. Memang keren sih punya CM dan lain-lain, tapi sekali lagi tanpa aset manajemen, tanpa governance yang jelas, tanpa risk management yang jelas, dan akses kontrol yang jelas, kita nggak bisa tuh bikin rule di CM-nya. Nah, jadi maturity level dari sisi information cybersecurity menurut kami harus dimulai dari identify dan protect. Dan setelah itu baru deh kita bisa ngedefine apa sih yang disebut anomali dalam dan apa yang akan kita kirimkan sebagai alert. Nah, itu juga termasuk di dalamnya part of the detection process. Dengan governance kita tahu apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh, gitu loh. Dan identify and protect ini akan fully support detect and respond, termasuk ke dalamnya governance terkait respon terhadap insiden. Nah, governance itu harus memberitahukan dan develop the process bagaimana cara kita menangani insiden. Dan bagaimana kita melakukan analisa, komunikasi terhadap semua stakeholders, maupun mitigasi sampai ke arah recover. So, is a step-by-step proses, dan sangat disarankan untuk semua perusahaan melakukan hal itu dari hal yang basic terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, Gojek Group sendiri, kami punya satu campaign yang dinamakan Aman Bersama Gojek yang dengan 3 pilar. Yang pertama edukasi, jadi kami memberikan edukasi kepada customer, kepada driver kami terkait keamanan digital, dan kami juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintahan maupun akademisi. Dari sisi teknologi, kami juga mengembangkan solusi dari tim kelas dunia, dan kami juga menggunakan fraud detection berbasiskan kecerdasan buatan, dan yang dari jaminan proteksi, kami juga memberikan jaminan kepada customer maupun driver kami dengan misalnya saldo GoPay, jaminan saldo GoPay kembali, dan program mitra jempolan. Nah, selain daripada itu, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya sudah sejalan dengan segitiganya information security, yaitu people, process, dan teknologi. People itu ada di edukasi, teknologi ada di teknologi, dan proteksi adalah di prosesnya. Nah, jadi kami selalu mencoba merefer kepada best practice information security yang ada di dunia. Dan kami saat ini, tim kami sudah ada untuk information security, kami ada sekitar lebih dari 70 orang yang tersebar di berbagai negara yang bisa membantu customer maupun driver-driver kami dalam mengatasi masalah terkait information security. Oke, selanjutnya ini juga ada salah satu edukasi yang kami lakukan, yaitu edukasi jaga. Jaga itu apa? J, jangan transaksi di luar aplikasi. A, amankan data pribadi. G, gunakan PIN untuk transaksi. Dan A, adukan hal yang mencurigakan pada layanan pelanggan. Mungkin buat rekan-rekan yang sudah cukup lama bermain di information security, ini hal yang diulang-ulang ya, tapi percaya, banyak orang di luar sana yang selalu
perlu diingatkan untuk menjaga rahasia maupun menjaga data-data pribadinya termasuk PIN. Karena dari pengalaman kami, meskipun kita selalu selalu mengingatkan sekali lagi security itu kelemahannya ada di weakest chain. Jadi kalau security itu rantai terlemah itu yang dimanfaatkan. Dan menurut kami dan banyak juga diamini oleh banyak orang dan banyak security research di seluruh dunia, weakest link paling besar dari people process technology itu ada di people. Jadi mungkin saat kita aware, saat kita bisa berpikir dengan jernih, mungkin kita nggak akan misalnya jatuh ke dalam jebakan social engineering. Tapi apabila saat itu kita lagi kurang enak badan, atau banyak pikiran, atau maaf ya, mungkin lagi butuh uang, mudah buat orang itu terjebak di social engineering. Oleh karena itu, kami selalu senantiasa meningkatkan awareness terhadap customer maupun driver kami, dan mudah-mudahan itu bisa membantu mereka, dan ya memang secara garis besar bisa kita lihat hasilnya sudah cukup menggembirakan. Dari saya itu saja. Mohon maaf. Dari saya itu saja. Terima kasih rekan-rekan. Pak Wisnu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Esa atas sharingnya. Tadi saya catat bahwa sebenarnya tadi yang ditekankan Mas Esa itu soal mulai dari basic dulu tadi ya, bagaimana identify dan protect itu menjadi semacam pondasi gitu sebelum perusahaan bisa ngomong respon, ngomong detect dan segala macam gitu Mas ya. Betul. Oke. Berarti tadi framework-nya juga tadi pakai dua ya Mas ya, ISO 27001 dan juga NIST Cyber Security tadi ya yang dipakai gitu ya. Ya, betul. Itu yang kami gunakan. Jadi istilahnya dari sisi governance, kita banyak menggunakan ISO 27001, karena itu sudah cukup dikenal dan sudah cukup basic lah ya, basic hygiene. Sementara untuk detect and response dan sampai ke arah recovery-nya, proses kerangka kerjanya kita menggunakan NIST. Oke. Nanti kita akan banyak bertanya itu Mas tentang detail maupun prakteknya. Tapi nanti di sesi diskusi panel aja nanti